Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa supportnya terus untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru, jadi pastikan untuk selalu stay tune. Nah, pada pembahasan video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu lukisan yang dinilai paling fenomenal sepanjang zaman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebuah lukisan dapat melukiskan ribuan kata. Dan ini pun terjadi pada lukisan berikut ini, gengs. Ya, lukisan Mona Lisa. Siapa sih yang tidak kenal dengan lukisan Mona Lisa ini? Saking fenomenalnya, lukisan Mona Lisa ini pun pernah ditiru dan bahkan juga pernah dicuri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku akan menjelaskan sedikit mengenai asal-usul dari lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa dibuat oleh seniman terkenal dunia yaitu Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Selain disebut dengan Mona Lisa, lukisan ini pun juga dikenal dengan sebutan La Gioconda dalam bahasa Italia dan La Yaconde dalam bahasa Prancis. Akan tetapi, Leonardo da Vinci sendiri tidak pernah memberikan nama pada lukisannya ini. Namun ia akan membawa lukisan ini kemanapun ia pergi. Nama Mona Lisa berasal dari biografi Leonardo da Vinci yang ditulis oleh Giorgio Vasari pada tahun 1550 atau tepatnya 31 tahun setelah Leonardo da Vinci meninggal dunia. Mona sendiri dalam bahasa Itali memiliki makna nyonya saya, sedangkan Lisa merupakan nama sosok wanita yang ada dalam lukisan tersebut. Maka disebutlah Mona Lisa yang memiliki arti nyonya saya Lisa. Potret wanita yang dilukiskan oleh Leonardo da Vinci ini masih menjadi misteri dan bahkan menimbulkan kontroversi. Ada beberapa wanita yang diduga menjadi model dalam lukisan ini. Salah satu wanita yang diduga kuat menjadi modelnya bernama Lisa Gherardini. Lisa Maria de Gherardini atau Lisa del Giocondo adalah seorang wanita biasa yang tinggal di gang sempit di kota Florence, Italia, yang lahir pada tahun 1479. Letak dari rumah orang tuanya pun berseberangan dengan rumah ayah dari Leonardo da Vinci yang merupakan seorang notaris. Dan diketahui pada saat dilukis, Lisa ini masih berumur 24 tahun. Di hari itu, Lisa ini ditugaskan oleh suaminya yang bernama Francisco del Giocondo untuk menjadi model dalam lukisan tersebut. Para sejarawan seni percaya bahwa ia tengah mengandung ketika Leonardo da Vinci ini melukisnya. Karena tangan wanita ini terlihat menyilang di atas perutnya yang membuncit, gengs. Selain itu, pemindai dari infrared pun juga menunjukkan bahwa adanya kerudung yang menutupi bahunya atau bahasa setempat disebut dengan guarnello. Jadi guarnello itu adalah sebuah kain yang digunakan oleh wanita hamil pada zaman itu. Akan tetapi, setelah lukisan tersebut selesai, diketahui Leonardo da Vinci ini tidak pernah menyerahkan kepada Francesco, malah ia membawa kemanapun ia pergi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sosok wanita yang ada dalam lukisan tersebut bernama Isabella of Aragon, Ratu Milan. Karena diketahui Leonardo da Vinci ini pernah bekerja sebagai pelukis kerajaan selama 11 tahun. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sosok wanita yang ada dalam lukisan itu merupakan potret dari Leonardo da Vinci sendiri namun dalam versi wanita. Karena ketika digabungkan, foto dari Leonardo da Vinci dengan lukisan wanita tersebut terlihat sangat mirip, gengs. Tidak hanya mengenai misteri dari asal-usul siapa wanita yang ada dalam lukisan tersebut, perwujudan dari lukisan pun tak kalah misterius. Lukisan setengah badan ini menggambarkan sosok wanita yang tatapannya itu terlihat seperti wanita hidup yang tengah tersenyum. Para pengunjung yang pernah melihat lukisan ini pun mengatakan bahwa jika mata wanita yang ada dalam lukisan tersebut akan mengikuti kemanapun mereka pindah, gengs. Dan tidak hanya itu saja, senyumannya yang penuh dengan teka-teki pun juga pernah diteliti oleh peneliti Belanda pada tahun 2005 yang mengatakan 83% dari ekspresi wanita tersebut menggambarkan kebahagiaan, 9% perasaan jijik, 6% perasaan takut, 2% perasaan marah, dan 1% perasaan netral. Dan alasan inilah yang bisa dibilang lebih rasional mengapa senyuman dari lukisan tersebut terlihat seperti hidup. Dan peneliti lain yang bernama Mandip Ermera mengatakan jika Mona Lisa ini tengah dalam keadaan sakit ketika sedang dilukis. Hal ini terlihat dari raut mukanya yang pucat, rambutnya pun menipis, serta senyum yang tidak selaras. Ditambah lagi adanya benjolan di lehernya yang merupakan indikator bahwa adanya kelenjar tiroid yang membesar. Mandip pun bilang bahwa senyum anehnya ini diakibatkan oleh melemahnya otot.
Ia juga menambahkan bahwa Mona Lisa ini tengah dalam kondisi yang disebut hipotiroidisme, di mana tangannya ini terlihat membengkak dan rambutnya menipis tadi, serta ada benjolan di leher. Tidak hanya itu saja, ternyata lukisan Mona Lisa ini konon katanya menyimpan sebuah kode rahasia, gengs. Hal ini disampaikan oleh sejarawan seni yang bernama Silvano Vincetti, yang menyatakan bahwa di mata kanan Mona Lisa terlihat ada tulisan LV yang mengindikasikan inisial dari pembuat lukisan tersebut, yaitu Leonardo da Vinci. Sedangkan di bagian mata kiri lukisan itu terlihat ada huruf CE atau B yang tampak sangat samar-samar. Dan kode ini pun tidak semuanya bisa melihat, gengs. Hanya dengan menggunakan mikroskop lah baru bisa terlihat. Sampai saat ini, banyak yang bertanya-tanya apa maksud dari Leonardo da Vinci menaruh kode-kode tersebut pada lukisannya. Namun nyatanya, kode tersebut pun masih belum terpecahkan hingga saat ini. Dari banyaknya misteri yang ada pada lukisan Mona Lisa ini, mulai dari asal-usul, mata, hingga senyumannya, membuat lukisan Mona Lisa pun pernah dicuri pada tanggal 21 Agustus tahun 1911. Sang pencuri itu pun bernama Vincenzo Perugia, yang merupakan seorang tukang kayu dari Italia. Jadi kronologi awalnya, Perugia ini merantau dari Italia ke Paris, dan ia pun mengunjungi Museum Louvre di mana lukisan Mona Lisa itu digantung. Namun ternyata Perugia ini telah memiliki rencana untuk mencuri lukisan tersebut, gengs. Perugia ini beralasan bahwa lukisan Mona Lisa ini telah dicuri oleh Napoleon Bonaparte dan ia ingin mengembalikan lukisan tersebut ke daerah asalnya di Florence, Italia. Jadi dalam aksinya ini, ia melakukan secara sukarela tanpa disuruh oleh pihak manapun. Setelah itu, ia pun memasang strategi untuk mengambil lukisan itu. Jadi dari tempat penginapannya ini, ia telah menggunakan pakaian berwarna putih, di mana pakaian tersebut terlihat sama dengan pakaian karyawan yang ada di Museum Louvre. Pas sampainya ia di museum, tak ada satupun orang yang mencurigainya. Bahkan para pengunjung museum pun percaya kalau ia memang karyawan dari Museum Louvre ini. Sampai pada akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. Tepat pada malam hari, di saat museum itu telah tutup, ternyata Perugia ini masih ada di dalam dan bersembunyi, gengs. Akhirnya, ia pun menjalankan aksinya dengan cara mengendap-endap dan mengambil lukisan yang tergantung itu. Awalnya Perugia ini sempat bingung bagaimana cara untuk menyimpan lukisan tersebut. Karena memang ukurannya ini sangat besar tadi kan. Sampai pada akhirnya, bingkai dari lukisan Mona Lisa pun ia copot sehingga bisa tersimpan di balik bajunya. Sempat selama 2 tahun tidak ada yang mengetahui siapa yang mencuri lukisan Mona Lisa itu. Karena memang pada zaman dahulu tidak ada CCTV ataupun teknologi secanggih saat sekarang ini. Dan selama itulah Perugia ini aman. Sampai pada akhirnya ia pun menawarkan lukisan tersebut kepada seorang pedagang seni di Italia bernama Alfredo Geri. Jadi kala itu ia menawarkan dengan harga 500.000 lira, yang bisa dibilang harga yang cukup murah untuk sebuah lukisan yang fenomenal. Namun ternyata Alfredo Geri ini telah mengetahui jika lukisan Mona Lisa itu telah hilang dicuri. Dan sampai pada akhirnya Alfredo Geri ini pun menyetujui tawaran dari Perugia untuk membeli lukisan Mona Lisa ini. Dan disuruhlah Perugia ini untuk antar langsung ke rumahnya. Namun disitulah Alfredo Geri ini menjebak Perugia, di mana sebelumnya ia telah melapor kepada pihak kepolisian. Akhirnya Perugia pun ditangkap dan mendapat hukuman 1 tahun penjara. Namun selama 7 bulan menjalani masa tahanan, Perugia pun akhirnya diterjunkan dalam medan perang untuk membela Italia pada Perang Dunia I. Sebenarnya Leonardo da Vinci sendiri memang sempat membawa lukisan Mona Lisa ke Paris, Prancis. Kala itu, ia diundang oleh Raja Francis I pada tahun 1516. Namun, Raja Francis I itu kemudian membeli lukisan Mona Lisa dan digantung di Museum Louvre, Paris, Prancis. Akhirnya, lukisan Mona Lisa yang dicuri oleh Perugia ini pun dikembalikan ke museum yang sebelumnya diteliti dulu oleh para ahli akan keasliannya. So, itu tadi pembahasan mengenai misteri dari lukisan Mona Lisa. If you feel enjoy this video, don't forget like, comment, and subscribe, and share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.